saudara dari Aceh menuju Palembang, kalian lewat di satu tempat namanya Balam. Inilah yang hadir malam ini menghadiri pengajian tabligh akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau saudaraku dalam satu akidah, engkau diikat dengan ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau engkau saudaraku tidak satu akidah, karena engkau satu bangsa, satu tanah air, maka kita diikat dengan ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka. Takbir. Masya Allah. Padahal ini tausiah yang ketiga hari ini. Pagi tadi simpang kanan, masuk siang simpang kiri, paket E Bagan Batu. Malam ini tak bersimpang lagi. Bingung saya di mana kita ini sekarang. Ku tengok sebelah kanan pokok sawit, tengok kiri sawit juga. Bisa pula di tengah pokok sawit ini ada istana di depan. Kantor apa ini? Pasar. Hah? Pasar. Kantor camat. Pajak. Kantor pajak. Pekan. Oh, pajak tuh pekan. Iya. Aku pura-pura tak tahu aja. Di Medan memanglah pajak tuh pekan. Datanglah orang Jakarta ke Medan, jumpa tukang beca. Mau kemana Pak? Mau ke pajak. Diantarnya ke kantor perpajakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau orang Minang, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Banjar, mau orang Bugis, kita semuanya manusia. Kalau manusia asalnya anak cucu keturunan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Selama disobek kulitmu keluar darah, maka engkau adalah manusia. Itu yang di atas tuh kamera. Itu maka ibu tuh melambai-lambai tangan. Lambaikan semua tangannya ke arah kamera. Sebelah kiri melambai, sebelah kanan hidupkan handphone dengan senternya. Nah, udah siap? Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Ala yasin Habibillah. Sudah selesai karena kameranya udah hilang tak mana. Kenapa Ustadz ajak jamaah ini menggerakkan tangannya? Karena kalau tak ku ajak dia bergerak sendiri. Daripada mataku terganggu menengok, bagus ku ajak bergerak. Udah ku ajak bergerak, dua manfaatnya. Kamera itu hilang, dia berhenti. Tak mungkin dia tahan lama-lama. Yang pertama tangannya pegal, yang kedua ketiaknya basah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukannya Pak Camat beserta keluarga bisa datang malam ini, mudah-mudahan jadi camat yang amanah. Di tengah kesibukannya Pak dan Ramil bisa datang membawa anak istri malam ini, mudah-mudahan beliau istiqomah. Panitia-panitia semuanya, Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Banser, bahkan ada juga tadi di depan PBB, bukan Pajak Bumi dan Bangunan, Persatuan Batak apa tuh? Hah? Pemuda Batak Bersatu, semuanya insya Allah mendapatkan kebaikan-kebaikan insya Allah. Amin ya Rabbal. Ada pembagian sembako malam ini. Ada dijanjikan dapat termos sama rice cooker nanti pulang. Lalu datang malam ini semuanya hanya mengharapkan ampunan Allah. Betul? Pulang dari sini, berdiri dari majelis ilmu ini, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah, semua dosa kalian sudah diampunkan Allah. Yang diampunkan itu dosa. Utang? Enggak. Enak kali. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah tunggang langgang lintang bukang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, sampai-sampai istrinya heran, abang ini tak pulang-pulang. Sudah dijelaskan ketua panitia tadi, perempuan yang berada di sudut sana, ternyata di balik laki-laki yang gagah perkasa ada perempuan yang luar biasa. Allahu Akbar. Ku tengok perempuan semua yang datang. Di mana laki-laki? Oh, ada kalian. Sangka udah jadi perempuan semua orang balam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tabligh Akbar temanya peran strategi pemuda dalam membangun budaya dan peradaban Islam. Mohon maaf, beribu maaf, yang mau kita bahas malam ini pemuda. Jadi yang tua boleh pulang. Muda itu umur atau semangat? Semangat. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Apakah isinya anak muda semua? Enggak. Isinya orang yang bersemangat muda. Mereka inilah yang berjuang memerdekakan Indonesia. Allahu Akbar. Merdeka. Sallu ala Nabi. Jadi kalau ku tengok memang wajahnya muda-muda semua. Ada beberapa yang tua, tapi sebenarnya mereka ini anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Saya lebih suka orang tua yang bersemangat daripada saya diundang ke kampus, jumpa anak muda bawaannya 5L. Lemah, lesu, letoy, lunglai, loyo. Mau mati bawaannya. Kalau ada anak muda di balam model begini, jangan dikasih motivasi, jangan diceramahi, pegang aja baik-baik. Pas ada jenazah lewat, masukkan. Tak ada gunanya dia di balam ini. Ngabis-ngabiskan beras aja, membuat semak balam ini aja. Betul? Betul pula kata orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pindah dari kota Makkah ke kota Madinah setelah berdakwah 13 tahun lamanya. Sekarang kita hitung berapa umurnya, memulai hidup baru dari nol. Dia dapat wahyu umur 40 tahun, berdakwah selama 13 tahun, diusir, diejek, diembargo, dicaci maki. Setelah itu barulah dia pindah ke kota Madinah, ulang hidup dari nol, berjuang dari awal. Berapakah umurnya waktu pindah ke Madinah? Memang orang kalau belum makan malam susah mikir memang.
Dapat wahyu umur 40, berdakwah 13 tahun, baru pindah berarti umurnya apa pula 83? 53 tahun mengulang hidup dari awal ke tempat yang baru, membangun masjid yang baru, membangun rumah yang baru, membangun peradaban yang baru ketika berumur 53 tahun. Itu anak muda atau orang tua? Tua, tapi semangatnya tetap muda. Jadi kalau ada orang baru pindah ke Balam umurnya 53 tahun, Bapak dulu dari mana? Aku dari sana. Baru pindah ke Balam. Iya. Berapa umur Bapak? 53. Baru mau nanam sawit. Iya. Buah pasir ninggallah Bapak. Jangan jatuhkan semangatnya, bangkitkan semangatnya. Katakan, semua orang boleh berkata kau akan mati, tapi kalau tidak, kata Allah, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun. Saya karena tema ini tentang pemuda, dan yang di sekeliling saya ini anak muda, ini rasa-rasanya umur 25 sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti di padang mahsyar, di mana? Padang mahsyar, bukan padang bola. Padang mahsyar, bukan padang panjang. Nanti di padang mahsyar panas terik, tenda tak ada, atap tak ada, tapi ada sekelompok orang yang dapat naungan aras singgasana Allah. Siapa dia? Syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Dan insya Allah anak muda yang dapat naungan di aras itu berasal dari Balam ini, insya Allah. Amin. Ketika anak muda ini, malam apa ini? Malam ini berapa banyak anak muda, kecepatannya cuma 30 km, pegangannya 120. Malam ini anak lajang sore-sore sudah datang ke rumah pacarnya. Hai beb, malam ini kita jalan ya. Tapi di Balam anak muda justru pengajian, datang tabligh akbar, Allahu akbar. Mudah-mudahan istiqomah semuanya insya Allah. Beb, nanti malam kita pacaran, ngaji, tak ada lagi pacaran, ngaji sama Ustaz Somad. Terus hubungan kita gimana? Pulang pengajian kita lanjutkan. Ya Allah, anak muda Balam yang pacaran-pacaran, putuskanlah ya Allah. Amin. Amin. Kurang jelas nampaknya, putuskanlah ya Allah. Amin. Tamat riwayat kalian. Sampai hati Ustadz ya. 15 tahun kami bina hubungan ini Pak Ustadz. Berapa umur kau? Umurku 16. Orang yang pacaran sampai 5 tahun tak nikah-nikah, itu nasibnya sama macam roti. Roti apa Pak Ustadz? Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan. Roti apa itu? Saya tak mau menyebut mereknya, takut iklan gratis. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang jadi second laki-laki apa perempuan? Yang rusak segelnya laki-laki apa perempuan? Sing wetenge ku. Sing wedok apa sing lanang? Jadi kalau masih ada perempuan ini mau dipacari sama laki-laki playboy cap tupai, semua pokok kelapa dilompatinya, habis berlobang semua pokok kelapa itu. Kelapa sawit pun digarapnya juga. Sampai latih Ustadz memutuskan hubungan kami malam ini. Malam ini kalian putus, besok malam kalian akan dipinang dengan bismillah. Amin. Amin. Tinggalkanlah hubungan yang haram ini anakku.
kalian adalah anakku, kalian adalah adikku, kalian keponakanku. Walaupun aku tak punya anak perempuan, tapi keponakanku perempuan dan biniku masih perempuan. Ya Allah, jaga anak-anak perempuan kami di Balam ini ya Allah. Kalau ada anak lajang besok malam datang ke rumahmu mau ngajak jalan-jalan, bang, kalau kau memang jantan, jangan kau ajak aku jalan-jalan. Jumpai bapakku, katakan tanggal berapa kita mesti duduk di pelaminan. Betul. Kalau memang kau jantan, jangan kau bawakan mawar, tapi bawakanlah mahar. Ar-Rahman tak bermodal. Perempuan yang paling bagus, perempuan yang paling mulia, perempuan yang paling afdal, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Iyakunu fuqara, kalau laki-laki itu miskin, laki-laki itu melarat, tapi nilainya baik, orangnya sopan, taat beragama, nikahkan dengan anak perempuanmu, Allah akan memberinya rezeki, dia akan jadi imam, akan menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Ibu siap menyerahkan anak gadis ibu dan bapak ke mereka? Maju kalian, maju, maju sebelum mereka merubah pikiran. Sekarang ada anak lajang meminang anak gadis. Pas mau dipinang, apa katanya bertanya, berapa hektar sawit kau? Berapa mobil kamu? Mana rumahmu? Apa bisa kau bahagiakan anakku? Kebahagiaan itu ada pada kesetiaan. Kebahagiaan itu ada pada ketika calon menantu itu bisa jadi imam. Inilah imam-imammu dunia akhirat insyaallah. Amin. Kalian sudah kupasarkan, sudah kutawarkan, mahar tak juga laku, bukan urusanku lagi. Jangan ibu buka gorden pintu, nampak anak lajang. Inilah dia bang istikharah cintaku tadi malam. Inilah dia calon menantu kita. Memang inilah mobil yang nampakku dalam mimpiku tadi malam. Ini memang, ini dia memang. Ojo kesusu. Akhirnya dinikahkanlah tanpa tanya-tanya, karena mobilnya mewah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Seminggu setelah nikah, anak pun datang ke rumah dengan derayan air mata, matanya bengkak menangis sebesar bakso. Kenapa kau nangis nak? Oh, kenapa kau menangis rental? Rupanya mobil tuh rental, udah ditarik karena tak dibayar 3 hari. Kebahagiaan hanya sekedar mimpi semata. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang laki-laki baik agamanya, ke masjid dia, akhlakul karimah, orangnya sopan, fazawwijuhu, nikahkanlah dia dengan anak gadismu. Illa taf'alu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, terjadi fitnah yang dahsyat dan kerusakan yang luar biasa. Ya Allah, berikanlah ibu-ibu ini menantu yang soleh-soleh. Ya Allah, ya Allah, berikanlah saudariku yang gadis-gadis ini suami yang bisa menjadi imam pembimbingnya dunia akhirat. Ya Allah, kau nikahi dia karena sawitnya, sawit akan trek. Kau nikahi dia dengan karetnya, harga karet sedang jatuh. Kau nikahi dia karena mobilnya, 5 tahun mobil sudah bermasalah, dipecit klakson keluar air. Kau nikahi dia karena jabatannya, jabatan cuma 2 periode, setelah itu datang KPK. Kau nikahi dia karena wajah gantengnya, yang dulu ganteng sekarang sudah top, tua ompong peot. Tapi kalau kau menikah karena istiqomahnya, menikah karena taatnya, menikah karena jujurnya, menikah karena amanahnya, itulah yang menjadi imammu, membimbingmu sampai ke surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin. Malam ini anak muda sedang mengukir sejarah, sehingga nanti ketika anaknya bertanya, indah untuk diceritakan.
Papa, jangan panggil papa, kita makan sambal belacan. Ayah. Betul. Ya, dulu ayah jumpa dengan mama, macam mana dulu jumpanya? Kami jumpa waktu ada tablik akbar di Balam. Siapa penceramahnya waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Disitulah kami jumpa. Waktu itu manusia macam semut, nak. Kalau dicabut biji mata mereka 3 goni sawit. Lebih banyak dari brondol. Banyak manusia waktu itu. Terus saking kan banyaknya berdesak-desakan kami. Karena waktu itu Banser nyuruh duduk. Hanya pas duduk tuh sundulku kepala mak kau. Waktu itulah dia memandang. Pas mandang. Waktu malam tuh nampakku mak kau putih kali. Rupanya dekat lampu. Indah diceritakan ke anak cucu kita. Betul. Sekarang begitu banyak bapak-bapak ditanya anaknya gak bisa menjawab. Ya. Semana ayah jumpa emak dulu? So aku tanya. Kata Ustadz banyak nanya masuk neraka. Anak nih penasaran, ditanyanya mak. Ya, macam mana jumpa ayah dulu? Kami ditangkap hansip. Siapa yang tak punya masa lalu? Siapa yang tak pernah buat dosa? Kita ini semuanya pernah silap dan salah. Kita ini semuanya pelaku dosa. Kita ini semuanya pelaku maksiat. Betul? Betul benar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatayyaji ratal alami ya ohailal jodi wal karami ya ohailal jodi wal karami. Itu enaknya kalau kita berzikir ramai-ramai, yang tak hafal tak ketahuan. Tanya kawan sebelah, apa yang kau bilang? Enggak ada, yang begini. Kenapa kau menangis waktu Ustaz Somad istighfar tadi? Aku tak tahu. Tengok kawanku menangis, aku nangis pula. Kenapa kau nangis tadi? Aku sebetulnya tidak haru. Cuman pas istighfar ku pejam mata. Pas ku buka, ku tengok kau tak sedekah. Pura-pura aku menangis. Kotak sedekah itu diisi itu untuk kemaslahatan dakwah. Itu kotak itu untuk apa nanti Pak Panitia? Kemana disalurkan nanti? Hah? Itu akan dipakai masjid dan musola. Ini mesti jelas ini. Jangan sampai nanti pas ditanya kawan, itu kotak apa? Kotak sedekah. Untuk apa? Mau dibawa Ustaz Somad balik. Itu maka jelas. Ini untuk masjid dan musola. Mudah-mudahan nanti masjid kita dengan baik. Yang selama ini WC-nya tersumbat. Yang selama ini mikrofonnya tak jelas. Yang selama ini azan tak dengar ke telinga. Dengan adanya ini jadi baiklah masjid dan musola di Balam semuanya insyaallah. Amin. Lupa pula menjawab pantun Ustadz protokol tadi. Padahal dalam tradisi Melayu pantun mesti di Ustadz pulang lewat jalan tol. Jalan tolnya bersempit-sempit. Karena minumannya 2 botol, maka ceramahnya sejam tambah 5 menit. Cakep, cakep. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau punya calon menantu punya kebun sawit sejauh mata memandang?
Mau ibu punya menantu mobilnya saking bekilatnya lalat terpleset-pleset? Ibu mau punya menantu ganteng hidungnya mancung di bawah gajah sikit? Ibu mau punya menantu ganteng luar biasa dicari-cari dikejar-kejar orang, orangnya luar biasa mau? Tapi sakau, mabuk, narkoba, ditanya selamat pagi, selamat malam katanya. Saya ceramah di salah satu kota. Begitu saya ceramah pagi-pagi sarapan di hotel, pas sedang sarapan datanglah ibu-ibu mendekat ke meja saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, ini ada pegawai saya dari kantor. Oh ya, alhamdulillah. Ada apa Bu? Dia ini mencari imam. Nyari imam dia. Saya bilang aku khotib. Dulu awak belum nikah tak ada orang nyari imam. Sekarang udah punya anak berdatangan pula dia. Memang godaan ini luar biasa. Jadi yang mereka cari ini adalah imam. Siap kalian jadi imam? Siap mereka. Siap kalian jadi makmum? Emaknya pula menjawab. Anak gadis memang begitu. Makanya dalam hadis dikatakan bunyinya as-sukutu alamatur ridha. Anak gadis kalau ditanya diam dia. Itulah yang diamalkan anak perempuan di Balam tadi. Waktu kutanya mau kalian jadi imam makmum, diam dia. Makanya ketika nanti Pak Kua mau menikahkan, mana mempelai perempuannya? Di kamar Pak Kua. Tolong satu orang utus tanya dia mau apa tidak. Masuklah utusan ke kamar. Itu ada anak lajang mau nikah sama kau, mau kau nak? Diam dia. Kalau diam itu berarti tanda mah. Itu dulu. Anak gadis sekarang pas ditanya mau kau sama dia, mau jawab iya aja atau iya banget ya. Tuh tengok, bertanya-tanya. Hancur dunia persilatan. Di Balam ternyata laki-laki dan perempuan dipisah. Yang ini perempuan semua, yang ini laki-laki semua. Ada beberapa perempuan terjebak di dalam. Enggak apa-apa, aman insya Allah. Babinsa ada, Babin Kamtipmas ada, Banser ada, Pemuda Batak Bersatu ada. Kalau macam-macam orang nih Bu, lapor. Insya Allah ibu selamat, karena ibu nenek-nenek. Siapa yang melecehkan perempuan berarti dia melecehkan neneknya. Siapa yang melecehkan perempuan berarti dia melecehkan kakaknya. Siapa yang melecehkan perempuan berarti dia melecehkan adiknya. Siapa yang melecehkan perempuan berarti dia melecehkan emaknya. Karena semua laki-laki yang hebat-hebat, gagah perkasa ini keluar dari rahim. Ada yang dilahirkan bencong. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum, orang yang paling di antara kalian. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling banyak hartanya. Orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Ana khairukum li ahli. Aku orang yang paling baik kepada keluargaku. Laki-laki yang paling baik bukan yang duduk di atas. Laki-laki yang paling baik bukan yang berceramah. Di atas pentas ada karpet, di atas karpet ada hambal yang mahal. Tolong selesai acara pulangkan ke pemiliknya panitia. Laki-laki yang paling baik boleh jadi yang berdiri di sudut sana, yang tak kena cahaya. Dia bukan siapa-siapa, tapi di rumahnya dia orang yang paling baik kepada anak dan istrinya. Betul? Betul pula kata orang. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Nabi tak memanggil namanya. Ya Aisyah, no. Wahai engkau yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ustadz, jadi nanti besok saya pulang ke rumah, saya panggil bini saya pas pulang kerja. Ya Humaira,
Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi bini saya hitam. Enggak apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Berpahala menyenangkan hati orang. Ibu senang dipanggil kulit putih kemerah-merahan? Mereka diam. Anda setuju? Mereka senang. Jangan terlalu jujur. Balik ke rumah, ya Hajar Aswad. Ngejek aku kau ya, mentang-mentang aku hitam. Bukan hitamnya deh. Hajar Aswad itu kan cuma satu, tapi diinginkan orang ramai, dan yang mendapatkannya cuma aku. Begitu cara ngelesnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini makhluk yang paling misteri. Kalau dia bilang tidak, boleh jadi artinya iya. Kalau dia bilang tidak, boleh jadi artinya tidak. Sebentar lagi iya. Kalau dia bilang tidak, boleh jadi artinya iya. Sebentar lagi berubah jadi tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil mar'atu min dhila." Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, ahwajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Tulang rusuk diciptakan menjaga jantung. Jantung berdegup, berdetak di dalam. Jantung Abdul Somad selamat karena ada tulang rusuk. Jadi kalau ada anak-anak muda ini, asalkan singgah ke warung makan, pesan apa dek? Sup rusuk. Pesan apa? Gulai rusuk. Kenapa kau asik minta rusuk? Karena aku ingin menemukan tulang rusukku yang hilang. Masya Allah, so sweet kata penjual. Yang menjual atuk-atuk. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Yang dijaga ini jantung. Karena kalau jantung ini sampai luka, sampai bertabrakan, sampai hancur, mati orang. Kenapa si fulan mati? Karena serangan. Apa pula serangan Rusia ke Ukraina? Serangan jantung mendadak. Jantung ini lembut. Yang melindungi jantung tulang rusuk. Perempuan inilah tulang rusuknya. Tulang rusuk melindungi jantung. Sekarang saya tanya, yang melindungi itu laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Cepat kali berubahnya. Perempuan inilah yang melindungi laki-laki. Makanya Pak Ketua Panitia tadi mengatakan, saya bisa berdiri di sini, acara ini terselenggara karena panitia-panitia ini memiliki istri-istri yang luar biasa. Suaminya tak pulang-pulang, dia ikhlas karena demi terwujudnya tablik akbar ini. Allahu Akbar. Tapi habis ini pulanglah kalian. Udah seminggu tak balik-balik. 3 malam lagi ditelepon bininya, abang di mana? Panitia. Kan udah pembubaran bang. Ada acara lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Balam ini kotanya aman damai atau banyak kerusuhan? Aman damai. Kalau memang aman, kenapa Abdul Somad mesti dikawal keliling TNI, Polri, Banser, PBB? Kenapa mesti banyak pengawalnya? Takut ditarik orang rambut, jubah, celana, sorban. Keluar berita Ustaz Somad ceramah di Balam, balik bekolor. Jadi siapa yang mau investasi buka kebun kelapa sawit di Balam, aman. Siapa yang mau buka bisnis di Balam, aman. Aman insya Allah. Kita masih di negeri bumi lancang kuning, tanahnya subur, atasnya minyak, bawahnya minyak, di bawahnya minyak berkualitas internasional, di atasnya minyak sawit dan minyak jelantah. Saudara yang dimuliakan Allah, nikmat ini mesti kita syukuri dengan anak-anak muda yang taat, yang berkreasi, yang berpartisipasi, yang meninggalkan kemungkaran. Siap tinggalkan narkoba? Siap tinggalkan ganja? Siap tinggalkan sabu-sabu?
Siap tinggalkan maksiat dan dosa. Jangan ada dusta di antara kita. Masya Allah, tabarakallah. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kawan. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru dibalamlah jamaah duduk di atas ambulan. Luar biasa. Saking kan dia ingin menengok Ustaz dengan aman dan nyaman. Tak ada tempat yang lebih indah. Tak apa-apa, jangan melompat gara-gara itu. Tenang aja guys. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam rangka menyambut Maulid Nabi 1445 Hijrah diadakan lomba selawat antar Kabupaten Rokan Hilir yang beserta ikutnya adalah anak muda saja. Setuju? Anak muda punya grup selawat, anak punya grup marhaban, anak muda punya grup lagu-lagu religi. Yang menang akan berangkat umrah bersama Ustadz Abdul Somad. Setuju? Ongkos tanggung masing-masing. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini anak-anak muda ini mesti dikoordinir. Selesai tablik akbar ini, saya mau ada laporan dari ketua panitia, sudah terbentuk gerakan anak muda Balam pencinta masjid. Siap? Kami setiap subuh Rabu di Rimbo Panjang mengaji kitab Riyadhus Shalihin, dihadiri oleh anak-anak muda, pakai jaket, pakai motor, rame-rame, namanya bikers subuhan. Kenapa subuhan? Karena mereka sholatnya subuh aja. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat. Kalau subuh saja yang berat, melawan tidur, melawan ngantuk, bisa ke masjid. Apalagi maghrib. Ini masjid mesti diisi anak muda, yang azan anak muda. Dalam rangka menyambut 1 Muharram tahun 1445 Hijrah, lomba azan antar masjid anak-anak muda Balam. Setuju? Nah, jadi yang azan itu anak muda. Hayya 'alas shalah. Semangatlah orang datang. Ini yang azan yang tahun 80 zaman ayah kita dulu. Hayya 'alas shalah. Kita pula yang ragu, ini sampai selesai apa tidak ini? Singgah kita di masjid pinggir jalan pas subuh mau keluar kota, majulah imam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Selesai sholat kita tanyalah jamaah di situ. Tak ada lagi anak muda di sini yang bisa sholat. Syukur ada atuk tuh Pak Ustadz. Kalau tak ada, tak hidup masjid ini. Alhamdulillah model begitu sudah tak ada lagi di Balam. Di Balam ini muazzinnya anak muda, imamnya anak muda, khotibnya anak muda, panitianya anak muda, yang menghidupkan syiar dakwah anak muda. Betul? Aku tak tahu, aku bertanya aja tadi. Itu protokol kita. Alumni Al-Azhar Kairo Mesir, anak muda yang membawa saya kemari
Ustadz Yahya LC tamat Gontor, tamat Kairo, anak muda. Di antara mereka ini aku yang paling tua. Tapi malaikat maut belum tentu mencabut aku duluan. Amin kata ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang muda jangan bangga, yang tua jangan putus asa. Karena malaikat maut datang mencabut nyawa, tidak menengok akte kelahiran. Jangan kalian pikir karena kalian muda, masih lama lagi mati. Mabuk aja dulu, agak sakau-sakau 3 hari ini. Hidup hanya sekali, mabuklah sampai mati. Apa ini? Hidup hanya sekali, bantai saja anak gadis orang sampai mati. Nanti kau nikah, kau punya anak perempuan. Bagaimana rasanya kalau anak perempuan kau dibonceng orang, bawa ke sana, bawa kemari, Salome satu lubang, rame-rame. Nampaknya hari ini kau berkata ringan, tapi apa yang kau lakukan akan kau terima azabnya di dunia, di akhirat nanti akan tetap dapat. Ustadz, orang yang sudah dapat azab di dunia, apakah di akhirat dapat lagi? Dapat lagi. Tapi dia sudah dapat azab di dunia? Iya. Yang di akhirat itu dapat lagi, dapat lagi. Di dunia itu apanya? DP-nya. Mudah-mudahan masa lalu kita yang bergelimang dosa diampunkan Allah. Malam ini yang berdosa-dosa, yang tak sholat, yang maksiat, yang mabuk, yang sakau, yang ganja, yang sabu-sabu, dibukakan Allah pintu taubat, taubat nasuha insyaallah. Amin. Macam mana caranya bertobat itu Pak Ustadz? Mandi. Mandinya macam mana Pak Ustadz? Dari ujung rambut ke ujung kaki basah. Mandinya di mana Pak Ustadz? Di kamar mandi lah. Kalau mandinya di sungai, bagus. Cemana mandinya di sungai? Terserah. Mau salto kepala dulu, mau melompat kaki dulu, mau kayang belakang dulu. Terserah mau mandi macam mana. Yang penting basah. Kalau tak bisa berenang Pak Ustadz, bagus. Bukan cuma dosa kau hilang sekalian. Setelah mandi suci bersih, berwudu. Setelah berwudu, salat sunat tahu. Apa pula tauco? Taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inna salati wa nusuki. Mama ya. Mama. Datang maknya dari belakang, salah kiblat kau tuh bodoh. Nampak kali lah tak pernah sembahyang, kiblat pun lupa. Kalau dosamu besar, Allah maha besar. Kalau maksiatmu banyak, ampunan Allah lebih banyak. Ilahi las tolil firdaus si ahla. Aku tak layak masuk surga karena dosaku banyak. Wala aqwa ala naril jahimi. Tapi aku juga tak sanggup masuk neraka karena aku tak kuat. Aku makhluk yang lemah ya Allah. Zunubi mithlu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak buih di laut, dosaku sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin ampunanmu lebih besar. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Begitu cara Abu Nuwas merayu Allah. Kumasukkan kau ke surga. Aku tak layak masuk surga karena aku bergelimang dosa ya Allah. Aku ini lapendos, lelaki penuh dosa. Kalau begitu ku masukkan kau ke neraka. Aku tak sanggup masuk neraka ya Allah. Jadi kalau gitu kau mau kemana? Masuk surga ya Allah. Di kaki 5-nya pun tak mau masuk. Allah itu dirayu. Makanya berdoa kepada Allah itu dengan tetesan air mata, dengan suara yang lembut. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan jiwa yang rendah, dengan suara yang merintih. Rabbi firli wali walidayya
Maka saya heran nengok orang kalau berdoa marah-marah. Allah fiddin, Allah jasad. Kata malaikat, kau udah banyak dosa, bentak-bentak Allah pula. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut. Berikan aku taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut. Curahkan rahmat ketika aku mati, wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan aku ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan aku waktu melewati sakaratul maut yang menyakitkan itu ya Allah. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti mata kail pancing ditarik dari kulit yang basah, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Ringankan aku waktu sakaratul maut ya Allah. Begitu dimintakan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melewati hidup ini berakhir dengan husnul khotimah insyaallah. Apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau nyanyikan, apa yang sering kau lantunkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau cakapkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul. Insya Allah kalau orang suka berselawat, suka berzikir, itu sakaratul mautnya mudah. Sekali bisik la ilaha illallah. Tapi kalau orang tak pernah berzikir, oh, dua gendangnya. Kalau dia mati, kita mati duluan. Saking susahnya membisikkan tahlil ke telinga. La ilaha illallah. Berapa harga pupuk? La ilaha illallah. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Menggeleng tak mau. Dipanggilkan istrinya, bang, cepat bang, la ilaha illallah. Tidak, dipanggilkan anaknya, tidak. Datanglah kawan akrabnya. Kawan akrab ini membuka handphone, ditunjukkannya langsung. Hah? Iya. Apa kau tunjukkan tadi? Chip. Chip. Iya. Habis tamat riwayat. Dulu di Balam nih kabarnya banyak, tapi udah mati semua udah. Ini yang hadir nih baik-baik semuanya. Ya Allah, istiqomahkan anak-anak muda kami nih ya Allah. Istiqomahkan anak-anak gadis kami nih ya Allah. Ustadz, kenapa dari tadi yang Ustadz doakan anak muda aja, yang tua tak usah doakan lagi? Malaikat maut udah dipegang batu dah. Yang muda-muda ini, anak muda ini bergelora hawa nafsunya, anak muda ini bergelora matanya. Yang tua sama, cuman nafsu besar, tenaga tak ada. Makanya banyak orang tua nih, jangan ibu sangka orang tua nih tak ada niat mau buat dosa. Orang tua sama anak muda sama keinginannya, ya kan Pak? Orang tua tak bisa lagi jawab, suaranya tak keluar. Iya. Orang tua sama, cuman bedanya tenaganya tak ada. Maka banyak orang tua mau buat dosa maksiat, dimakannya pil obat kuat. Begitu dimakan, macam kap 70 diisi minyak pesawat, meletup. Bapak berinisial Z mati di lokalisasi, diisi pula minyak pesawat, sekali gas pus, pecah semua, habis piston itu pecah. Yang kalian bayangkan, nanti kita tahu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada anak muda dengan nafsu bergelora, dengan hawa nafsu syahwat yang luar biasa, tapi bisa dia datang ke pengajian, sholat berjamaah, itulah anak muda yang disebut Allah dalam surat Al-Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka anak-anak muda yang beriman kepada Allah, ditambah Allah hidayah kepada mereka.
maka sampai tua istiqomah mati dalam keadaan husnul. Dari muda terbawa-bawa, dari muda terlonjak-lonjak, sudah tua terbawa-bawa, dari kecil terlonjak-lonjak sampai muda terbawa-bawa, sampai tua terubah tidak. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sampai tua terubah tidak. Kalau mau dipakai, hai. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Begitu cara mengusir setan. Hilang dia kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa mengusir setan sendirian. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Satu anak muda yang baik, tapi sekelilingnya pakai ganja, pakai narkoba, main judi, judi online, seks online, pinjaman online. Ada di situ. Tapi kalau dia berkomunitas dengan baik, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, hendaklah kamu selalu bersama dengan orang-orang baik. Malam ini alhamdulillah bersama orang baik. Mudah-mudahan besok pagi sama orang baik. Amin. Siangnya sama orang baik. Amin. Pulang malam pun sama orang baik. Amin. Aku Pak Ustadz, tadi alhamdulillah pas pengajian sama orang baik, tapi pas pulang ke rumah Pak Ustadz, aku satu tempat tidur sama genderuwo. Mudah-mudahan suami ibu malam ini taubat nasuha. Biniku sampai sekarang belum sembahyang Pak Ustadz, kuntilanak. Mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayahnya. Dulu aku nikah sama dia Pak Ustadz, dia tak sholat. Kenapa kau mau sama nikah sama dia? Aku pun tak sholat juga. Tapi sekarang sejak mendengar ceramah Ustadz, aku udah taubat Ustadz. Tapi lakiku belum juga sholat Pak Ustadz. Carikan dia daun bidara. Daun bidara itu apa Pak Ustadz? Daun sidir. Daun sidir itu apa Pak Ustadz? Daun bidara. Ambilkan 7, ramas-ramaskan ke air, bacakan Al-Fatihah, bacakan Qul Huwallahu 3 kali, bacakan Qul Huwal Falaq sekali, bacakan Qul Huwal Nas sekali, bacakan pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, bacakan ayat kursi, bacakan lillahi ma fis samawati sampai habis Al-Baqarah 3 ayat, habis itu bacakan selawat 3 kali, habis itu suruh dia mandi. Nanti kalau dia nanya Pak Ustadz, ceritakan itu dari Ustadz Somad. Tujuannya untuk apa? Untuk mengusir ada jin-jin yang ada di badan dia. Pas dimandikan nggak ada respon. Kata jin, aku gak pernah ganggu dia. Biasanya orang kalau diruqyah dia keluar. Ini pas dimandikan tak ada respon. Pas ditanya jin, ada kalian ganggu dia? Kami udah lama berhenti kan? Aku tak ada mengganggu dia. Ini sekarang banyak orang Islam ini, asal ada laki tak sembahyang diganggu jin, asal ada laki kasar ngamuk-ngamuk diganggu jin. Kata jin, kami udah lama pensiun, laki kau lebih parah dari kami lagi. Ya Allah, bukakanlah pintu hidayah orang yang belum sembahyang ya Allah. Tapi ibu jangan ceramah, jangan pulang dari sini besok pagi panggil lagi, sini bang, ya ayyuhalladzina kafaru. Jangan begitu, ibu sambil lembut aja besok pagi sambil mengacau teh. Apa pula teh dikacau? Dia doh. Iya. Sambil nyanyikan dia dengan lagu sholat. Walaupun hidup
1000 tahun kalau tak sembayang apa gunanya? Kau nyindir aku ya? Enggak bang. Memang orang kalau lagi datang bulan sensi bang. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya? Kalau bapak mati yang bapak bawa sholat apa pula somat? Kalau bapak mati yang bapak bawa bekal menghadap Allah yang pertama adalah sholat. Walaupun ibu ini buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang tidur tak lelap. Tapi kalau mati bapak, yang bapak bawa sholat pak. Ibu ini tak mau. Untuk memastikan kita tanya, kalau mati bapak ini ibu mau ikut? Jelas? Tapi dulu katanya sehidup semati. Kau mati, aku hidup. Memang mereka menangis di atas liang lahat. Waktu jenazah bapak masuk ke bawah, nangis dia memang. Abang, kenapa sawit cuma 2 hektar? Itu yang ditangiskannya. Kalian pikir menangis kalian deh. Kalian pikir nangis kalian. Yang lalu biar berlalu, masa depan di tangan brownies, ya kan bu? Kalian say goodbye lah. Kalian tinggalkan sawit sejauh mata memandang. Kalian tinggalkan mobil mewah. Kalian tinggalkan tabungan 5 miliar. Dibagi. Kalau tabungan mereka 5 miliar, untuk kalian 1/4 kalau ada anak. Kalau tak ada anak 1/4. Kalau ada anak 1/8. Berarti kalau 1 miliar 125 juta. Kalau 5 miliar berarti 4. Berapa itu? 100, 400, 525 juta bu. Kalau 525 juta di tangan, akhirnya 4 bulan 10 hari kalian punya laki baru, naik motor jalan sore-sore. Bertanya laki baru kalian, mana makam laki kau yang dulu? Itu. Tak sempat lagi menunjuk pakai tangan saking kuatnya. Biar sadar kalian bahwa yang akan kalian bawa mati itu adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung, yang pertama kali dikira, yang pertama kali diperhitungkan adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Hayya 'alas shalah. Nanti ajalah. Ketika atasannya memanggil, besok datang ke rumah jam 6. Siap. Tapi begitu Allah yang memanggil dengan seruan azan, sampai akhirnya jabatan lepas, kekuasaan tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, sawit tinggal. Kalau kau pejabat belum mati sudah ada deputi yang siap menggantikannya. Betul? Kalau kau orang kaya mati, hartamu akan dibagi ahli waris. Yang setia menemanimu cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya tidak ada hasad dengki. Saya cuma mau menyampaikan, silakan tak sholat. Karena yang sholat mati, yang tak sholat juga mati. Kau kenapa tak sholat? Aku tak sholat biar lama mati. Ada orang di dunia ini tak sholat mati. Yang tidak sholat tetap mati. Fir'aun tak pernah menyembah Allah, mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Nanti panjang umur, sehat badan, kita sama-sama umroh dengan Ustadz Yahya. Dibawanya kita jalan-jalan ke Mesir dulu insya Allah. Amin. Nanti di Mesir kita singgah ke tepi sungai Nil. Ada museum namanya Tahrir Square. Gambarnya gambar merah batu bata. Disitulah tempat Fir'aun terbujur kaku pakai anduk.
tak pakai baju dia. Jadi nanti kalau ada tetangga ibu selalu pakai anduk, itu berarti tak ada, aku bilang begitu. Masuk kita ke museum, bayar, naik, Fir'aun tanya sama security-nya, Mr. Security, yes, where is the Fir'aun? Fir'aun nang jero mas. Kalau di atas nang jero ya. Terserah lantas apa. Kemudian pas naik ke atas, saya waktu mau masuk ke kamar Fir'aun tuh menggeletar jantung saya menengok parau kamar Fir'aun. Naik saya ke atas menengok, mau masuk ke kamar Fir'aun tuh menggeletar, tiketnya mahal kali. Masuk ke dalam mau saya foto,